wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmila, mahasiswi PPL Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran kimia, di mana pada hari ini kita akan memasuki materi bilangan kuantum. Sebelum itu, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi konfigurasi elektron subkulit. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan urutan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energinya berdasarkan asas Aufbau. Sekarang, ini adalah urutannya yang sudah Ibu tuliskan, tidak berbentuk diagram lagi, tapi sudah dalam bentuk urutannya dari S1, S2. Biasanya kalau diisi langsung dengan elektronnya ditulis 1, S2. Lalu ada 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya berdasarkan arah panah yang tadi ada pada gambar diagram tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal saja. Ya, contoh soalnya kita menggunakan atom oksigen dengan nomor atom 8. Pertama, Ibu akan memberikan konfigurasi kulitnya terlebih dahulu, yaitu 2, 6, karena jumlah elektronnya ada 8, maka pertama sesuai dengan konfigurasi kulit ini 2 lalu 6. Seharusnya kan kalau konfigurasi kulit yang sempurna itu seperti gas mulia di sini ada 8, tapi karena hanya jumlahnya hanya ada 8, jadi di sini tersisa 6. Dengan kulit KL. Lalu yang selanjutnya ialah konfigurasi subkulit. Yang pertama ialah 1S, 2, 2S, 2, 2P, 4. Dimana subkulit S itu maksimal orbitalnya ada 2 dan subkulit P itu maksimal orbitalnya ada 6. Tapi ini adalah konfigurasi kulit terakhirnya, makanya di sini hanya tersisa 4 sesuai dengan jumlah elektronnya. Lalu kita akan buatkan bentuk orbitalnya. Orbital memiliki S memiliki 1 orbital dan P memiliki 3 orbital. Sini S isinya 2. Panah ke atas lalu panah ke bawah yang keduanya. Maka pengisian orbital itu sesuai dengan larangan Pauling yang arah antara elektron yang mengisi dalam satu orbital itu harus berlawanan atas dan ke bawah, sehingga dalam satu atom memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda-beda. Ini ke atas dulu lalu ke bawah. Lalu untuk orbital P kita mengisinya harus dengan masing-masing orbital dulu diisi satu-satu secara paralel, yaitu akan ke atas dulu semuanya sesuai dengan aturan Hahn yang mengisi setiap orbital dengan masing-masing elektron terlebih dahulu sebelum dia dipasangkan hingga penuh orbitalnya memiliki 1 elektron. Lalu sisa dari elektronnya kita isikan lagi ke depan dengan arah panah yang berlawanan, karena sini 4, di sini satunya. Nah, beginilah konfigurasi elektron subkulitnya. Sekarang kita memasuki materi inti kita pada hari ini, ialah bilangan kuantum. Bilangan kuantum sendiri adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom. Di mana bilangan kuantum ini terdapat 4 macam, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit atom itu sendiri. Dimana jika kulit atom ialah ada K, L, M, N, O, S, dan P, maka bilangan kuantumnya yaitu adalah harga N-nya. Ini K memiliki harga N1, N sama dengan 1, L2, M3, N4, O5, dan S6, dan P7.
bilangan kuantum selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut yang dinyatakan dengan subkulitnya. Jika subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0. Lalu untuk kulit P, L sama dengan 1. Untuk subkulit D, L sama dengan 2. Untuk subkulit F, L sama dengan 3. Atau untuk cara lain untuk menentukan bilangan kuantum azimut ialah N kurang 1. L sama dengan N kurang 1. Nah, untuk bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, di mana bilangan kuantum magnetik itu menyatakan jumlah orbital dari tiap subkulit tersebut, di mana nilai M itu adalah M sama dengan min L sampai dengan plus L. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut dengan contoh soalnya. Yang keempat, ialah bilangan kuantum spin, di mana bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran elektron pada orbital. Karena nilai dari bilangan kuantum spin ini ialah S sama dengan plus setengah jika arah putaran dari orbital, arah elektron pada orbital itu ke atas. Jadi ini jika arahnya ke atas, arah ke atas. Dan S yang kedua ialah min setengah jika arah elektronnya mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung masuk saja ke contoh soal agar kita bisa lebih memahami mengenai bilangan kuantum ini. Nah, untuk contoh soalnya kita menggunakan atom klor dengan nomor atom 17. Di sini kita akan lakukan konfigurasi elektron subkulit. Mana? 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p lebih kan? Ini ada 10, 2 berarti karena 15 di sini di P isinya 5. Nah, yang kita gunakan ialah subkulit terakhir. Subkulit terakhir yaitu pada 3p5. 3p5. Yang pertama kita tentukan adalah bilangan kuantum utama yaitu N. Di mana N tadi ialah kulitnya. Di mana ini berarti adalah di kulit 3. Lalu untuk L, bilangan kuantum azimutnya ialah subkulitnya. Di sini subkulitnya ialah P, berarti P itu subkulitnya, bilangan kuantumnya ialah 1. Lalu ada yang ketiga, bilangan kuantum magnetik M. M-nya ialah min L sampai dengan plus L. Karena L-nya adalah 1, maka min 1, 0, dan plus 1 dapat kita gambarkan menggunakan orbital. Karena P orbitalnya ada 3. Nah, lalu berapa angka untuk bilangan kuantum magnetik ini? Kita hitung, kita isi orbital ini dengan elektronnya. Di sini ada 5 elektron. 1, 2, 3. Yang selanjutnya panah ke bawah. 1, 2. Ini sudah terisi 5. Elektron yang terakhir ialah menunjukkan bilangan kuantum magnetiknya. Elektron terakhir berhenti di angka 0. Maka bilangan kuantum magnetik untuk klor itu adalah 0. M sama dengan 0.
Yang terakhir bilangan kuantum spin. Tadi di sini arah terakhirnya, arah panah untuk elektron terakhirnya mengarah ke bawah. Berarti S sama dengan min setengah. Nah, contoh soal berikutnya ialah natrium dengan nomor atom 11. Konfigurasinya 1S, 2, 2S, 2, 3, P6, dan 3S, 1. Maka untuk menentukan bilangan kuantumnya ialah terlihat dari pengisian elektron terakhir di 3S. 3S, 1. Bilangan kuantum utamanya ialah N sama dengan 3. Berarti dia berada di kulit ketiga. Dengan bilangan kuantum azimutnya ialah S, berarti angkanya sama dengan 0. Lalu untuk bilangan kuantum magnetiknya, dia berada pada angka 0. Karena S hanya memiliki satu orbital, berarti bilangan kuantum magnetiknya 0. Dan untuk spinnya dapat kita gambarkan terlebih dahulu. Isinya 1, berarti hanya satu panah ke atas. Berarti spinnya ialah plus setengah. Seperti ini. Nah, contoh yang ketiga ialah titanium dengan nomor atom 22. Di sini konfigurasi elektronnya Ibu singkat menggunakan unsur gas mulia yaitu Ar 18, 4s2 20, 3d 2 karena totalnya hanya 22 elektron. 22 elektron yang ada. Untuk bilangan kuantumnya kita ambil pada subkulit yang terakhir atau pengisian elektron terakhir ini yaitu di 3d 2. Bilangan kuantum utamanya ialah 3. Lalu untuk bilangan kuantum azimut L, karena subkulitnya di sini D, berarti L sama dengan 2. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik itu kan min L sampai dengan plus L. Berarti di sini salah. Min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Angka-angka ini mewakili untuk setiap orbital pada D, di mana D ini kan memiliki 5 orbital. Jadi setiap orbitalnya diwakili dengan angka-angka ini untuk mengetahui berapakah bilangan kuantum magnetik dari titanium ini. Nah, Ibu mau bertanya kepada siswa kelas 10 MIPA, mohon diperhatikan, ini pertanyaannya hanya untuk siswa kelas 10 MIPA. Berapakah harga bilangan kuantum magnetik untuk titanium ini berdasarkan elektron terakhir yang diisi pada orbitalnya, orbital 3d2. Berapakah bilangan kuantum magnetiknya? Lalu untuk bilangan kuantum spin, Ibu kembali menanyakan kepada kelas 10 IPS untuk menjawab berapa bilangan kuantum spin untuk unsur titanium ini. Tolong dijawab di kolom komentar. Masing-masing kelas menjawab pertanyaan ini tadi. Untuk M itu dijawab oleh kelas MIPA, dan untuk S itu dijawab kelas IPS. Jadi setiap kelas pertanyaannya berbeda ya. Tolong dijawab di kolom komentar.